Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupiana Rahayu dari Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan resume saya yang berjudul Ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam. Yang pertama, pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid menurut Syekh Muhammad Abduh adalah tauhid ialah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap baginya, sifat-sifat yang jaiz baginya, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan darinya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya. Apa yang wajib ada pada diri mereka, hal yang jaiz bagi mereka, dan hal-hal yang terlarang atau mustahil bagi mereka. Dinamakan ilmu tauhid karena pokok-pokok pembahasannya dititik beratkan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Tujuan tauhid adalah menetapkan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Oleh karena itu, pembahasan yang berhubungan dengannya dinamakan ilmu tauhid adalah mengenai keesaan Allah. 2. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam artinya berbicara atau pembicaraan. Dinamakan ilmu kalam karena banyak dan luasnya dialog serta perdebatan yang terjadi antara para pemikir mengenai masalah-masalah akidah. Misalnya tentang Al-Quran, apakah makhluk atau bukan, apakah hadis atau qadim, tentang takdir, apakah manusia mempunyai hak ikhtiar atau tidak, tentang orang yang berdosa besar apakah kafir atau tidak, dan sebagainya. 3. Perbedaan dan persamaan. Yang pertama, perbedaan. Ilmu tauhid membahas tentang akidah, kepercayaan tentang keesaan Allah pada sifat-sifat khususnya uluhiyah, rububiyah atau asmanya. B. Ilmu kalam. Ilmu kalam itu membahas tentang ketuhanan yang berdasarkan rasio atau argumen logika sebagai pembuktian terhadap teks atau argumen nakli. Jadi yang dibahas itu di ilmu kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. 2. Persamaan. Ilmu tauhid dan ilmu kalam memiliki persamaan, yaitu secara pokok sama-sama menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zat dan perbuatannya. Dalam menjadikan alam semesta, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi tempat tujuan terakhir alam ini. Yang keempat, aliran ilmu kalam, yaitu aliran Syiah. Secara etimologi, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut atau pendukung. Dengan demikian, apabila ada ungkapan Syiah Ali, itu berarti pengikut Ali. Adapun secara terminologis, arti kaum Syiah dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beriktikad atau berkeyakinan bahwa Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi, karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah Ali. Aliran-aliran dalam Syiah. Dalam perkembangan berikutnya, kaum Syiah terpecah menjadi 22 aliran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Syiah Subaiyah. Yang kedua, Syiah Kaisaniyah. Yang ketiga, Syiah Imamiyah. Yang keempat, Syiah Ismailiyah. Yang kelima, Syiah Zaidiyah. Paham Syiah. Secara umum, paham Syiah adalah sebagai berikut. A. Pangkat khalifah setelah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan jalan menunjukkan dari Nabi, yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai pengganti sesudah beliau wafat adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara sepupu Nabi, menantu Nabi, pahlawan Islam yang gagah berani, dan termasuk salah satu seorang dari 10 sahabat besar yang dikhabarkan Nabi masuk surga. Orang yang tidak menerima paham ini termasuk orang terkutuk karena tidak melaksanakan wasiat Nabi. B. Khalifah atau imam dalam istilah Syiah adalah pangkat tertinggi dalam Islam dan bahkan merupakan salah satu rukun Islam. 2. Aliran Mu'tazilah. Asal-usul Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti menyisihkan atau mengasingkan diri.
Ada yang mengatakan bahwa latar belakang penamaan Mu'tazilah ialah karena pengasingannya dari masyarakat. Menurut pendapat ini, orang-orang Mu'tazilah pada mulanya ialah orang-orang Syiah yang patah hati akibat menyerahnya Khalifah Hasan bin Abi Thalib kepada Khalifah Muawiyah dari Bani Umayyah. Dasar-dasar pokok keyakinan Mu'tazilah: tauhid, al-'adl, al-wa'du wal wa'id, al-manzilah bainal manzilatain, amar ma'ruf nahi munkar. Aliran-aliran Mu'tazilah. Pada perkembangan berikutnya, kaum Mu'tazilah terpecah menjadi banyak aliran. Masing-masing aliran mempergunakan akalnya masing-masing, padahal akal mereka tidak sama, akibat pendidikan mereka yang berlain-lain dan akibat zaman dan tempat mereka yang berbeda-beda. Di antara aliran-aliran kaum Mu'tazilah yaitu aliran Wasiliyah, 2 aliran Huzailiyah, 3 aliran Nazamiyah, 4 aliran Haitiyah, 5 aliran Basoriyah, 6 aliran Ma'mariyah. Yang ketiga, aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafadz al-jabr yang berarti paksaan. Kalau diartikan Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah maha memaksa. Selanjutnya, kata jabara setelah ditarik menjadi jabariyah memiliki arti suatu aliran. Asy-Syahrasan menegaskan bahwa paham al-jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Dalam kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Asal-usul Jabariyah. Aliran Jabariyah ini sebenarnya sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Jabariyah mencatat bahwa orang yang pertama kali menampilkan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Jad ibnu Dirham. Adanya paham Jabar telah mengemukakan ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syria. Doktrin-doktrin Jabariyah. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Kalam Tuhan adalah makhluk. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Surga neraka tidak kekal. Yang keempat, aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadarah yang artinya memutuskan dan kemampuan yang memiliki kekuatan. Sedangkan sebagai aliran ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Asal-usul aliran Qadariyah di samping benar menurut logika juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya. Akan tetapi, jika kita mendalami ajaran Al-Quran dan hadis secara komprehensif serta memperhatikan realitas kehidupan sehari-hari, doktrin Qadariyah, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. 5. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kajian akidah atau ilmu kalam, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham yang diusung oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang menentang paham Khawarij dan Jabariyah yang cenderung tekstual, dan paham Qadariyah dan Mu'tazilah yang cenderung liberal. Dalam kajian fikih, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham Sunni yang menunjuk pada fikih 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berbeda dengan paham fikih Syi'i, Zahri, Ja'fari. Dari situlah kemudian NU menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi, yaitu dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut. Demikian penjelasan dari rezim saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.